Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai saham. Oke, kita lanjut langsung pada slide selanjutnya. Nah, pada bab saham ini banyak mahasiswa ingin terjun lebih dalam mengenai saham, di mana kita harus belajar dasar dulu mengenai saham. Saham itu merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi mereka atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Di mana karakteristik saham antara lain dapat memperoleh dividen, memiliki hak suara dalam RUPS, dimungkinkan juga dapat memiliki hak memesan efek dengan terlebih dahulu atau yang biasa disebut reg issue ya di sini, dan juga terdapat potensial capital gain dan capital loss. Jadi saham ini bisa berubah kertas ya. Jadi ya memang banyak yang bila saham ini kita beli secara offline beda dengan online ya, perlu diketahui. Jadi saham ini adalah kertas yang dicetak dengan bagus ya. Dan dia itu membuktikan bahwa pemegangnya turut serta atau berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam modal suatu perusahaan. Biasanya suatu perusahaan itu bentuknya PT ya. Nah, ini menurut Kunti tahun 2002 halaman 20. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita berbicara mengenai saham. Jadi saham itu eh, ada berbagai jenis ya, dan juga ada juga berdasarkan karakteristik yuridisnya. Namun kita akan membahas mengenai jenis-jenis saham saja menurut Darmaji tahun 2001 ya. Salah satunya itu saham biasa. Jadi kalau saham biasa ini saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. Ya, bila ada kejadian likuidasi, maka pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen ya dari penjualan aset-aset perusahaan. Ciri-ciri lain dari saham biasa ini ya. Dividen dibayar sepanjang perusahaan memperoleh laba. Oke ya. Itu. Yang kedua memiliki hak suara, one share one vote ya. Jadi satu saham satu vote, misal seperti itu. Kemudian hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila bangkrut ya, setelah semua kewajiban perusahaan terlunasi di situ. Jadi ya one share one vote. Jadi kalau yang sahamnya sudah berbanyak sekali ya one share one vote jadi nggak kelihatan ya kalau kita cuma punya satu sahamnya di situ gitu ya. Berapa persen sahamnya 0,1% jadi tidak terlihat ya sepertinya gitu. Ada juga saham preferen ya. Merupakan saham dengan bagian hasil tetap dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan prioritas utama dalam pembagian hasil ya atas penjualan aset. Jadi kalau saham preferen ini sifatnya gabungan ya antara gabungan obligasi dan saham biasa. Dan ciri-cirinya itu kalau saham preferen itu memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. Tapi ya tidak memiliki hak suara ya. Referen tidak memiliki hak suara. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. Kemudian memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi.
Belanja pada harga saham. Jadi harga saham itu merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut, ini tersebut ya, adalah pemilik saham ya. Berapapun porsinya atau jumlahnya dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas saham tersebut. Nah, ini menurut Widoatmojo tahun 2000 halaman 3 harga saham dibedakan sebagai berikut. Di sini harga nominal, yaitu harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten, ya, untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Jadi harga ya, harganya itu yang tercantum dalam sertifikat saham, ya, dan harganya itu ditetapkan oleh emiten, ya. Jadi biar per lembar harga sahamnya itu terkontrol. Kemudian harga perdana. Jadi harga perdana ini harga pada waktu saham tercatat di Bursa Efek dalam rangka penawaran umum. Ya, penawaran umum penjualan saham perdana yang disebut dengan IPO ya. Harga saham pada pasar perdana itu biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi atau underwriter dan juga oleh emiten ya. Dengan demikian akan diketahui berapa sebenarnya harga saham emiten itu akan dijual ke masyarakat. Kemudian ada yang namanya harga saham ya. Harga saham ini harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lainnya. Jadi harga pasar ini ya terjadi setelah saham tersebut dicatat di Bursa Efek. Nah, transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dan juga emisi, sehingga harga inilah yang disebut harga pasar sekunder yang merupakan harga yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya. Karena pada transaksi di pasar sekunder kecil sekali terjadinya negosiasi harga antara investor dan perusahaan penerbit. Maka harga yang setiap hari diumumkan itu biasanya diumumkan di media lah, di mana gitu ya, adalah harga pasar yang tercatat pada waktu penutupan atau closing price ya. Dan closing price ini merupakan aktivitas di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita beranjak pada faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat saham ya. Ini menurut Brigham tahun 1998. Yang pertama adalah jumlah dividen kas yang diberikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perubahan harga saham ya. Jadi membagikan dividen dalam jumlah yang besar ya dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan dan akan berdampak pada kenaikan dividen yang dalam jumlah yang besar. Jadi beberapa waktu lalu itu saya juga menemui informasi bahwa sebuah perusahaan itu 100% dividennya itu dibagikan gitu ya. 100% labanya itu dibagikan kepada dividen. Wah, itu sangat menarik sekali ya. Jadi investor-investor akhirnya melirik perusahaan tersebut karena ternyata 100% labanya dibagikan kepada dividen. Kemudian jumlah laba yang didapatkan perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba tinggi dan prospek perusahaannya yang cerah ya, umumnya menjadi pilihan pasti ya. Perusahaan itu punya masa depan yang bagus gak? Kayak gitu ya. Perusahaan itu labanya bagus gak? Gitu kan ya. Nah, akhirnya orang kalau melihat perusahaannya cerah nih masa depannya, labanya bagus, otomatis akan tertarik untuk menanamkan dananya atau menjadi investor di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, karena kenapa? Kalau labanya besar, ya perusahaan itu memiliki laba besar, otomatis akan membagikan dividennya dalam jumlah yang besar pula gitu ya. Sehingga kalau labanya bagus otomatis share ya. Share labanya besar juga sehingga investor yang tertarik banyak gitu.
Kemudian laba per lembar, earning per share, sehingga seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima laba atas saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham yang diberikan perusahaan, maka investor akan semakin percaya bahwa perusahaan akan memberikan tingkat pengembalian yang cukup baik. Nah, ini sama aja ya. Nah, seorang investor pasti akan melakukan investasinya pada perusahaan pertama ya. Dan tingginya laba per lembar saham ini pastilah gitu ya. Orang semakin percaya dan akan melakukan pendanaan pada perusahaan tersebut karena tingkat pengembalian per lembar sahamnya laba per lembarnya semakin tinggi gitu ya. Sehingga ya otomatis siapa yang nggak mau akan tidak mau berinvestasi ya, sehingga harga saham perusahaan otomatis nanti akan meningkat. Kemudian tingkat suku bunga. Nah, yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan itu pertama dengan mempengaruhi laba perusahaan ya, yang tadi itu. Nah, bunga karena bunga itu biasanya hal ini terjadi karena bunga adalah biaya, semakin tinggi suku bunga semakin rendah laba perusahaan. Kayak gitu ya. Jadi yang mempengaruhi laba perusahaan salah satunya adalah bunga. Ya, di sini. Nah, karena bunga itu adalah biaya. Semakin tinggi suku bunganya, semakin rendah laba perusahaan. Ya, kalau bunganya besar kan kita biayanya kan semakin besar juga gitu kan. Kemudian mempengaruhi persaingan di pasar modal ya, antara saham dan obligasi. Apabila suku bunga naik, maka investor akan mendapatkan hasil yang besar dari obligasi, sehingga mereka akan segera menjual saham mereka untuk ditukar dengan obligasi. Nah, penukaran yang demikian akan menurunkan harga saham ya, gitu kan ya, sahamnya anjlok nih gitu ya. Kemudian tingkat resiko ya, atau dan tingkat pengembalian. Ya, umumnya lah ya, semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi atau besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, tentunya seperti itu. Hal ini akan mempunyai pengaruh yang besar antara sikap investor dengan harga saham yang diharapkan. Selanjutnya kita belajar tentang penilaian harga saham. Jadi beberapa nilai yang berhubungan dengan harga saham, salah satunya yaitu dengan nilai buku atau book value. Apa sih nilai buku itu? Nilai buku itu adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Jadi nilai buku per lembar saham di sini ya. Ya, di mana nilai buku per lembar saham itu merupakan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Sedangkan nilai pasar? Nah, market value merupakan nilai pasar merupakan harga saham ya di sini ya. Harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran harga saham selaku pasar. Jadi harga pasar ini ya harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada ya gitu. Ada nilai intrinsik atau intrinsic value, di mana ini sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Jadi maksudnya itu nilai intrinsik suatu atau intrinsic value ini adalah seperti penjumlahan nilai sekarang dari cash flow yang dihasilkan oleh aset yang bersangkutan. Jadi misal sebenarnya atau seharusnya dari nilai dari suatu saham itu ya, misal nilai asetnya itu apakah dia menghasilkan sebuah cash flow atau tidak ya gitu. Jadi misal asetnya besar tapi
cash flow-nya kecil. Nah, ini perlu dipahami ya di situ. Nah, untuk saham, maka cash flow yang dihasilkan adalah arus dividen yang diterima oleh investor di masa yang akan datang. Nah, kenapa kita melihat cash flow? Ya, kalau cash flow-nya bagus berarti seorang investor bisa merancang atau berencana untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Melihat cash flow-nya bagus nih gitu. Asetnya dan cash flow-nya berimbang. Maka berarti asetnya itu juga menghasilkan sebuah cash flow di dalamnya. Jadi bukan karena asetnya besar tapi tidak menghasilkan cash flow kayak gitu ya. Jadi kurang menarik akhirnya. Kalau asetnya dan cash flow-nya itu bisa dikatakan berimbang, itu asetnya maksimal untuk menghasilkan cash flow, jadi bisa menjadi bahan lirikan para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan atau perseroan terbatas tersebut. Next ya, kita akan belajar mengenai keputusan membeli atau menjual saham. Nah, ini yang mungkin menjadi sebuah hal yang menarik dari pembelajaran saham. Kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual saham tersebut ya. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dibeli ya dan ditahan dengan tujuan memperoleh capital gain jika harga naik. Nah, ini jadi kita lebih baik membeli ya kalau kayak gini ya, di mana harga pasarnya itu lebih rendah. Jadi orang yang membeli sahamnya itu masih sedikit, yang melakukan penawaran itu masih sedikit ya. Akan tetapi kalau kita lihat nilai intrinsiknya, di mana perusahaan itu memiliki cash flow yang baik gitu ya, maka menjadi sebuah pertimbangan ya. Harga pasarnya rendah Mas Ian, tapi secara nilai intrinsiknya dia bagus. Maka lebih baik kita beli dan kita tahan. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu ketika kita membutuhkan dana, kita bisa menjual. Sehingga ada selisih di situ yang namanya capital gain. Harga jual dan harga waktu kita beli. Kemudian, jika harga pasar sama dengan nilai intrinsiknya, jangan melakukan transaksi. Jadi ya. Jadi ketika harga pasar sama dengan nilai intrinsiknya, ya sudah, memang harganya apa ya segitu gitu ya. Jadi jangan melakukan transaksi ya. Ini apa namanya sarannya seperti itu. Nah, ini sebuah pengetahuan saja atau insight saja. Mungkin teman-teman sekalian kalau menemukan di lapangan memiliki keputusan untuk membeli, silahkan, tidak masalah. Jika harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsik, maka saham tersebut sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian. Nah, ini ya. Biasanya itu di pasar itu ada pemain nilai pasar saham ya di situ. Di mana permintaan itu seolah-olah dinaik-naikkan sehingga harganya ikut naik. Ya, tapi sudah melebihi harga intrinsiknya. Maka kalau kayak gitu kita jual saja ya. Gitu. Kita jual saja. Kenapa gitu ya? Mungkin kita waktu belinya harga pasarnya masih rendah gitu ya. Ketika harga pasarnya lebih tinggi dari intrinsik ya, kita jual aja. Kita pasti mendapatkan untung di situ. Selain itu kita juga harus menjualnya karena menghindari kerugian. Kenapa? Karena nilai pasarnya sudah di atas nilai intrinsik kan, gitu ya. Jadi menjadi tidak menarik lagi. Kita belinya istilahnya kemahalan seperti itu ya. Nah, ini salah satu insight saja untuk keputusan membeli atau menjual saham. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya mengambil insight atau materinya dari manajemen investasi
Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor, dan Return Saham oleh Dr. Musdalifah Aziz, SIMSI, dan Profesor Dr. Sri Minarti, MSI, serta Mariam Nadir, SIMSI. Terima kasih.